warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa berdoa agar kita selalu diberi petunjuk dan tetap semangat di dalam belajar otomotif. Baik, untuk materi video kali ini saya akan menyampaikan tentang materi sistem pelumasan. Dimana nanti teman-teman sebelum melakukan praktek, paling tidak teman-teman harus bisa mengerti atau mendapatkan informasi tentang apa saja yang ada pada sistem pelumasan tersebut. Jadi ada pun beberapa hal yang harus teman-teman ketahui bahwa sebenarnya fungsi sistem pelumasan itu apa, karena sistem pelumasan ini merupakan hal yang wajib dilakukan untuk melakukan perawatan sepeda motor. Oke, jadi kita harus ketahui dulu sebenarnya fungsi sistem pelumasan itu apa. Ya, sistem pelumasan itu berfungsi untuk mengurangi gesekan atau friction pada komponen-komponen mesin agar tidak mudah terjadi keausan. Itu yang terpenting. Saya ulang sekali lagi bahwa fungsi daripada sistem pelumasan itu adalah mengurangi gesekan atau friction pada komponen-komponen mesin untuk mengurangi tingkat keausan. Itu ya. Jadi teman-teman harus memahami fungsi daripada sistem pelumasan itu. Jadi terutama nanti yang kita bahas di sini adalah oli, ya, oli mesin. Itu teman-teman harus banyak informasi juga sebenarnya di oli mesin itu seperti apa, ya, apa saja yang harus diperhatikan terkait tentang informasi oli. Oke, yang harus diperhatikan oleh teman-teman adalah sebenarnya oli itu harus memiliki sifat. Jadi oli itu bukan hanya yang penting licin gitu aja, bukan. Tapi oli sendiri harus memiliki sifat. Karena kalau hanya licin, minyak goreng juga licin, tapi tidak bisa kita jadikan sebagai pelumas mesin. Nah, di sini ada beberapa sifat oli mesin. Yang pertama sebagai pelumas. Jadi untuk melumasi bagian-bagian yang membutuhkan. Itu. Jadi oli mesin itu berfungsi untuk melumasi bagian-bagian yang membutuhkan. Yang kedua, oli itu harus bersifat sebagai pembersih. Artinya apa? Jadi oli itu mampu membawa kotor-kotoran yang ada di mesin, karena dari hasil gesekan bisa jadi ada kotor-kotoran dari gram-gramnya itu misalnya. Jadi nanti harus dibawa sirkulasi oleh oli hingga nanti ada filter olinya di situ sehingga nanti kotoran tidak ikut naik atau tidak ikut bersirkulasi kembali. Di situ oli bertugas sebagai pembersih. Ya, yang pertama tadi pelumas, yang kedua pembersih, yang ketiga oli bersifat sebagai perapat. Ya, jadi untuk merapatkan apa? Yang namanya komponen di dalam mesin itu meskipun bergesekan, tetapi itu masih ada celahnya. Nah, celah-celah tersebut antara komponen-komponen itu dirapatkan oleh yang namanya oli. Jadi oli di situ bertugas sebagai perapat. Ya, selanjutnya oli juga bersifat sebagai penyerap tegangan. Ya, artinya apa? Di dalam kinerja mesin itu pasti ada yang namanya getaran. Nah, di sini oli akan bekerja atau oli akan dimanfaatkan untuk menyerap getaran-getaran tersebut. Baik, itu merupakan sifat-sifat dari oli. Tapi nanti teman-teman di lapangan sebelum melakukan penggantian juga harus tahu informasi ini, terutama nanti untuk memilih tingkat kekentalan atau viskositas. Di dalam viskositas atau kekentalan oli itu ada istilah yang namanya SAE. SAE itu adalah singkatan yang kepanjangannya adalah Society of Automotive Engineer, di mana itulah mengatur tingkat kekentalan oli. Jadi pada oli mesin misalnya salah satu contoh SAE 2040 artinya apa? 2040 itu artinya kualifikasi atau viskositas tingkat kekentalan oli tersebut. Sehingga nanti maksudnya 2040, jika oli tersebut dalam keadaan dingin, maka maksimalnya adalah 40. Jika oli tersebut dalam keadaan panas, maksimalnya nilainya 20. Itu
Itu jadi apa namanya itu yang dimaksud SAE 20/40. Karena apa? SAE adalah yang mengatur viskositas atau tingkat kekentalan oli. Dimana nanti kalau misalnya nilai SAE itu semakin besar, maka oli tingkat kekentalannya semakin kental. Sebaliknya, jika nilai SAE semakin kecil, maka tingkat kekentalan oli semakin encer. Itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Jadi di dalam melakukan penggantian oli atau pemeriksaan oli itu nanti ada beberapa hal yang harus diketahui dulu teman-teman. Nah, ketika nanti teman-teman mau melakukan pemeriksaan oli, sebelum nanti praktek itu harus tahu dulu apa yang mau diperiksa sebenarnya. Nah, jadi sebelum teman-teman melakukan penggantian oli, teman-teman harus melakukan pemeriksaan. Yaitu ada dua hal. Yang pertama, dicek kualitas olinya. Yang kedua, dicek kuantitas atau jumlah olinya. Terkait tentang kualitas oli, itu nanti teman-teman bisa memeriksa, yaitu dari tingkat kekentalannya atau warnanya. Ya, jadi kalau dari warna biasanya memang sudah kelihatan kotor atau gilap-gilap, itu banyak gram-gramnya, itu berarti oli sudah harus diganti sebenarnya. Tapi kalau masih kelihatan bening, itu masih wajar. Selain itu, untuk melakukan penggantian oli itu dilihat dari penggunaannya atau dari kilometernya. Secara normal itu dalam penggantian oli standarnya itu setiap 2000 km oli harus dilakukan penggantian. Ya, itu normalnya. Jadi kalau misalnya apa namanya itu teman-teman melakukan penggantian oli setiap berapa kilometer, itu kalau kondisi sepeda motor juga menentukan. Ya. Jadi sebenarnya oli itu tidak habis. Kalau nanti teman-teman ketemu dalam jarak 2000 km kok sudah habis, berarti ada masalah di sepeda motornya. Ya, itu nanti ada perbaikan tersendiri. Jadi itu tadi yang harus diperiksa. Selain kualitasnya, kuantitasnya bagaimana? Jumlah itu tadi. Jadi dari stik oli teman-teman bisa melihat ada tanda apakah masih di dalam tanda atau sudah di luar tanda. Artinya apa? Bisa jadi nanti ketemu dengan oli yang jumlahnya berkurang, atau bisa jadi ketemu dengan oli yang jumlahnya lebih. Nah, nanti harus teman-teman melakukan penyikapan tersebut. Artinya apa? Kalau lebih harus dikurangi, kalau kurang ya harus ditambah. Itu minimal. Ya, jadi untuk melakukan pemeriksaan oli itu dua hal tadi yang harus diperhatikan. Yang pertama tentang kualitas, yang kedua tentang kuantitas. Jadi nanti akan kita praktekkan bagaimana cara melakukan penggantian oli agar teman-teman bisa melakukan penggantian oli di rumah masing-masing. Seperti itu. Oke, ini untuk sedikit informasi tentang materi sistem pelumasan. Nanti kita akan lanjutkan ke prakteknya. Itu trailernya sudah siap, nanti kita akan praktekkan habis ini. Oke. Baik teman-teman, sebelum melakukan penggantian oli mesin, kita periksa dulu. Jadi tahapannya ada melakukan pemeriksaan oli mesin, ada melakukan penggantian mesin. Di sini sebelum kita lakukan penggantian, kita periksa dulu. Ya, kita periksa dulu. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk melakukan pemeriksaan oli mesin itu ada dua hal. Yang pertama yaitu kualitas, yang kedua kuantitas. Kita lihat di sini tentang kualitas olinya. Nah, misalnya gini. Jadi kita lihat kualitas olinya bagus nggak kira-kira? Oke, kita cek. Seperti ini. Nah, kita lihat ini. Nah, kita lihat warnanya apakah masih bagus atau tidak. Kalau warnanya masih bening, itu berarti oli masih bagus. Ya, itu ngecek kualitas sama kekentalannya. Ya, kok kelihatan rasanya masih kental atau apa? Itu bisa jadikan indikator. Tapi selain itu, tetap teman-teman ingat bahwa yang menjadi patokan adalah kilometer. Ya, tadi saya sampaikan bahwa penggantian oli itu setiap 2000 km. Ya, itu dari kualitas. Baik, teman-teman, untuk kegiatan berikutnya yaitu kita akan melakukan praktek bagaimana nanti kita harus bisa melakukan penggantian oli mesin. Jadi sebelum melakukan penggantian oli mesin, nanti teman-teman harus menyiapkan dulu peralatannya atau perlengkapannya.
Di sini ada kaleng nanti yang akan kita buat sebagai tempat oli bekasnya, juga kita siapkan nanti. Ini corongnya juga ada, dan di sini ada kaleng kosong. Nanti kita gunakan untuk mengukur jumlah. Kalau misalnya nanti apakah kurangnya banyak atau sedikit, bisa menggunakan kaleng kosong ini. Terus juga kita siapkan kuncinya. Di sini kita lebih pas menggunakan kunci shock ini, ya, agar nanti lebih maksimal untuk menghindari dol ataupun slip pada komponen sepeda motor, agar tidak terjadi kerusakan pada komponen sepeda motor yang akan kita lakukan penggantian oli. Baik, ini langkah-langkahnya juga kita siapkan. Ada tang juga, nanti ini tang kombinasi kita gunakan untuk membuka tutupnya oli ini nanti, ya. Jadi kita buka, ini nanti kita lebih mudah. Baik, tinggal kita lakukan penggantian. Nah, ini teman-teman yang juga perlu diperhatikan. Biasanya di jenis motor non matic seperti ini, motor bebek, itu ada baut-baut yang mencurigakan. Jadi jangan salah. Jadi di sini juga ada tempat di sini. Jadi untuk bautnya oli itu biasanya ada tanda ke bawah sini. Ini ada sebuah besi, ya. Ini menjadi indikator, ya, indikator untuk kita pastikan bahwa ini adalah baut tap oli, ya. Itu menghadap ke bawah lurus, ya. Oke, jadi kita lakukan penggantian ini. Nah, di dalam melakukan pemutaran kunci ini nanti ini juga ada prinsipnya, teman-teman. Jadi prinsip di dalam melakukan pembukaan baut tap oli ini nanti, karena posisi bautnya ada di bawah. Kalau di atas sih mungkin lebih mudah, yaitu teman-teman menggunakan prinsip berlawanan jarum jam. Tapi kalau posisi di bawah kan kesulitan. Ini nanti kita punya prinsip, yaitu diarahkan ke tangan kiri. Ya, jangan lupa diarahkan ke tangan kiri, diarahkan ke sini, itu untuk membuka. Jadi prinsipnya harus diarahkan ke tangan kiri. Ini untuk membuka baut tap oli. Oke, kita lakukan. Nah, seperti ini, ya. Jadi kita putar ke arah tangan kiri. Ini yang perlu diperhatikan. Karena kalau salah nanti samian ke arah tangan kanan bisa jadi dol. Oke, kita lakukan karena sudah ringan. Ini kita buka. Nah, itu. Ini tidak keluar kalau di sini tidak kita buka. Nah, ini bukanya tadi pakai tang, ya. Oke, kita tunggu olinya sampai turun dulu. Dan kalau mau lebih profesional lagi, kita pakai tisu. Ini untuk lapnya mekanik. Jadi agar kelihatannya lebih bersih penampilannya, ya, kita gunakan untuk membersihkan. Kita tunggu nanti olinya sampai habis. Kalau nanti olinya sudah habis, kita siapkan kompresornya. Ya, oke. Siapkan kompresor dulu. Ya. Jadi nanti ini untuk meniup. Nah, ini kita siapkan untuk meniup agar kotoran yang dimaksud di dalam di dalam mesin itu keluar ikut dengan olinya. Itu bisa kita semprot di lubang pemasukan olinya ini seperti ini, ya. Atau kalau teman-teman tidak punya kompresor di rumah, dibiarkan saja, pasti nanti turun sendiri kok itu olinya. Ya. Baik, sambil menunggu olinya habis, ini kita bersihkan baut-baut olinya dengan kompresor, ya. Bisa kita semprot ini, ya, kita bersihkan agar kotoran-kotoran di sini juga hilang, karena nanti ini juga akan kelihatan lebih bersih untuk memaksimalkan kinerja kita. Ini sama setik olinya atau tutup olinya ini juga nanti akan kita bersihkan, kita semprot, ya, sehingga nanti memaksimalkan bahwa ketika kita ganti oli baru itu tidak ada kotoran sedikit pun di sini. Oke, itu. Ini oli sudah habis, ya, sudah habis. Kita semprot-semprot biar nanti hasilnya
maksimal. Oke, kita sudah lakukan. Nah, selanjutnya kita tutup kembali. Ya, kita tutup kembali. Ini juga perlu diperhatikan, setiap sampan mau masang baut ini jangan langsung pakai kunci, kalau bisa pakai tangan dulu agar bisa dipastikan posisi baut tersebut lurus. Ini untuk menghindari kerusakan. Kalau misalnya miring dipaksa, nanti kalau pakai kunci sampan belum bisa merasakan, akhirnya dol. Oke, ini kita geser, terus kita kerasi. Nah, untuk melakukan pengerasan ini sebenarnya kita gunakan kunci momen ya. Kita gunakan kunci momen. Ya, kita gunakan kunci momen. Oke. Baik, sudah tinggal kita masukkan oli baru. Ini oli baru. Tadi saya sampaikan bahwa ini sudah ada segelnya. Berarti juga banyak oli palsu juga. Ini juga ada, kita cari yang istilahnya SAE tadi. Nah, ini kebetulan di sini tidak ada nama SAE, cuman di sini ada nilainya saja 1030 ya. Ada istilahnya 1030. Jadi ini untuk oli mesin SAE-nya 1030. Oke, kita lakukan penggantian, nanti akan kita buka ini dengan corongnya agar nanti oli tidak kemana-kemana. Jadi kita lakukan pemasangan ya. Oke, jadi nanti tinggal kita tuang ya, kita masukkan ke sini pelan-pelan ya, baru kita tuangkan pelan-pelan sampai habis. Selesai ditarik kembali. Nah, nanti kita tutup. Oke, nah, kita tutup lagi. Kita keraskan lagi sedikit saja. Oke, cukup. Baik, itu merupakan langkah-langkah praktek di dalam melakukan penggantian oli. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Selamat mencoba, salam kompeten.